Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang chapter 12, Aset Tak Berwujud. Anggota kelompok yang pertama Paru Rozi dengan NIM 2020 12 11 030, yang kedua Dewi Ratnasari dengan NIM 2020 12 11 031, dan yang terakhir Marcelo Kusmaningtyas dengan NIM 2020 12 11 032. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, diskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi dari aset tidak berwujud. Yang kedua, menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Yang ketiga, jelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Yang keempat, identifikasi prosedur dan presentasi penurunan nilai persyaratan untuk aset tidak berwujud. Dan yang kelima, jelaskan akuntansi dan presentasi untuk penelitian dan pengembangan dan biaya serupa. Intangible asset issues. Yang pertama, tujuan pembelajaran pertama didiskusikan karakteristik, penilaian, dan amortisasi dari aset tidak berwujud. Karakteristik. Apa sebenarnya aset tidak berwujud itu? Aset tidak berwujud memiliki 3 karakter utama, yaitu yang pertama, mereka dapat diidentifikasi. Untuk dapat diidentifikasi, aset tidak berwujud harus dapat dipisahkan dari perusahaan atau dapat dijual atau dialihkan, atau timbul dari hak kontrak atau hukum dari manfaat ekonomi mana yang akan mengalir ke perusahaan. Yang kedua, mereka tidak memiliki keberadaan fisik. Aset berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan memiliki bentuk fisik. Tidak berwujud aset sebaliknya memperoleh nilai dan hak istimewa yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang ketiga, mereka bukan aset moneter atau aset seperti deposito bank, piutang, dan investasi jangka panjang. Dalam obligasi dan saham, juga kekurangan substansi fisik. Namun, aset moneter memperoleh nilainya dari hak atau klaim untuk menerima uang tunai atau uang tunai setara di masa depan. Aset moneter tidak diklasifikasikan sebagai tidak berwujud. Dalam kebanyakan kasus, aset tidak berwujud memberikan manfaat selama periode bertahun-tahun. Oleh karena itu, perusahaan biasanya mengklasifikasikannya sebagai tidak lancar atau IPA. Penilaian. Barang tak berwujud yang dibeli. Perusahaan mencatat pada biaya tidak berwujud yang dibeli dari pihak lain. Biaya peroleh mencakup semua biaya perolehan ditambah pengeluaran untuk membuat aset tidak berwujud siap untuk digunakan, sesuai dengan tujuannya. Biaya tipikal termasuk harta pembelian, biaya hukum, dan biaya tak terduga lainnya. Terkadang perusahaan memperoleh barang tidak berwujud dengan imbalan saham atau aset lainnya. Dalam kasus seperti ini, biaya tidak berwujud adalah wajar nilai imbalan yang diberikan atau nilai wajar dari barang tak berwujud yang diterima, mana yang lebih jelas. Intangible yang dibuat secara internal. Bisnis seringkali mengeluarkan biaya untuk berbagai sumber dana tidak berwujud, seperti pengetahuan ilmiah atau teknologi, riset pasar, kekayaan intelektual, dan nama merek. Biaya ini biasanya disebut sebagai biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Aset tidak berwujud yang mungkin timbul dari pengeluaran ini termasuk paten, perangkat lunak komputer, hak cipta, dan merek dagang. Amortisasi barang tak berwujud. Alokasi biaya aset tidak berwujud secara sistematis adalah disebut dengan amortisasi. Tidak berwujud memiliki baik terbatas atau terbatas umur manfaat atau umur manfaat tidak terbatas. Intangible life terbatas. Perusahaan mengamortisasi aset tak berwujud dengan umur terbatas secara sistematis, membebankan biaya selama masa manfaatnya. Masa manfaat hanya mencerminkan periode di mana aset ini akan berkontribusi pada arus kas. Disney misalnya mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam menentukan masa manfaat. Yang pertama, penggunaan aset yang diharapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengaruh keusangan, permintaan, persaingan, dan lainnya, faktor-faktor ekonomi. Contohnya termasuk stabilitas industri, kemajuan teknologi yang diketahui, tindakan legislatif menghasilkan lingkungan peraturan yang tidak pasti atau berubah dan diharapkan perubahan saluran distribusi. Yang ketiga, setiap ketentuan, hukum, peraturan, atau kontrak yang memungkinkan pembaruan atau perpanjangan umur legal atau kontraktual aset tanpa biaya yang substansial. Faktor ini mengasumsikan bahwa ada bukti untuk mendukung pembaruan atau perpanjangan. Disney juga harus mampu mencapai pembaruan atau perpanjangan tanpa
materi perubahan syarat dan ketentuan yang ada. Yang keempat, tingkat pengeluaran pemeliharaan yang diperlukan untuk memperoleh arus kas masa depan yang diharapkan dari aset. Misalnya, tingkat material dari pemeliharaan yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengangkutan jumlah aset mungkin menunjukkan masa manfaat yang sangat terbatas. Yang kelima, ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak apapun yang dapat membatasi hidup yang berguna. Yang keenam, masa manfaat yang diharapkan dari aset lain atau sekelompok aset untuk yang mungkin terkait dengan masa manfaat aset tidak berwujud. Intangible kehidupan tak terbatas. Jika tidak ada faktor hukum, peraturan, kontrak, persaingan, atau lainnya yang membatasi masa manfaat aset tidak berwujud, perusahaan menganggap masa manfaatnya tidak terbatas. Kehidupan tidak terbatas berarti bahwa tidak ada batasan yang dapat diperkirakan dalam periode waktu di mana aset tidak berwujud, diharapkan memberikan arus kas. Perusahaan tidak mengamortisasi aset tidak berwujud dengan umur yang tidak terbatas. Ilustrasi 12.2 merangkum perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud. Ini adalah ilustrasinya. Next. Yang selanjutnya ada jenis aset tidak berwujud. Untuk tujuan pembelajaran 2 yaitu menjelaskan akuntansi untuk berbagai jenis aset tidak berwujud. Next. Ada banyak jenis aset tidak berwujud, sering diklasifikasikan ke dalam yang pertama, aset tak berwujud terkait pemasaran. Yang kedua, yang berhubungan dengan pelanggan. Yang ketiga, yang berhubungan dengan seni. Yang keempat, aset tak berwujud terkait kontrak. Yang kelima, aset tak berwujud terkait teknologi. Dan yang keenam, goodwill atau niat baik. Aset tak berwujud terkait pemasaran. Perusahaan terutama menggunakan aset tidak berwujud terkait pemasaran dalam pemasaran atau promosi produk atau jasa mereka. Contohnya, merek dagang atau nama dagang, kepala surat kabar, internet nama domain, dan perjanjian non-persaingan. Merek dagang atau nama dagang adalah kata, frasa, atau simbol yang membedakan atau mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Ekspansi baru-baru ini dari nama domain ke internet akan memungkinkan industri menggunakan istilah seperti search atau bahkan bahasa gaul web seperti LOL. Ekspansi ini telah menyebabkan gelombang baru aktivitas nama domain. Dengan biaya yang cukup besar, perusahaan dapat mendaftar nama domain mereka sendiri. Aplikasi yang diterima termasuk nama perusahaan seperti Sony. Next. Di bawah hukum umum, hak untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang apakah terdaftar atau tidak, terletak secara eksklusif dengan pengguna asli sebagai selama pengguna asli terus menggunakannya. Misalnya, di Amerika Serikat pendaftaran dengan kantor paten dan merek dagang memberikan perlindungan hukum untuk perpanjangan waktu yang tidak ditentukan untuk periode masing-masing 10 tahun. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan merek dagang atau nama dagang yang sudah mapan dapat dianggap memiliki umur yang tidak terbatas dan tidak diamortisasi biaya perolehannya. Jika sebuah perusahaan membeli merek dagang atau nama dagang, itu mengkapitalisasi biaya di harga pembelian. Jika sebuah perusahaan mengembangkan merek dagang atau nama dagang, mengkapitalisasi biaya yang terkait dengan mengamankannya seperti biaya pengacara, biaya pendaftaran, biaya desain, dan biaya konsultasi. Namun, itu tidak termasuk biaya penelitian dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan. Ketika total biaya merek dagang atau nama dagang tidak signifikan, perusahaan hanya biaya itu. Tidak jarang perusahaan mengeluarkan biaya hukum dan biaya lainnya untuk melindungi nama dagang mereka yang berharga dan aset tidak berwujud lainnya. Next. Yang kedua ada aset tak berwujud terkait pelanggan. Aset tidak berwujud yang berhubungan dengan pelanggan dihasilkan dari interaksi dengan pihak luar. Contohnya termasuk daftar pelanggan, pesanan, atau produksi jaminan simpanan, dan pelanggan kontrak dan non-kontraktual hubungan. Untuk ilustrasinya,
Asumsikan bahwa Green Market memperoleh daftar pelanggan dari surat kabar besar seharga 6 juta pada 1 Januari 2022. Ini database pelanggan mencakup nama, detail kontrak, riwayat pesanan, dan informasi demografis. Pasar hijau mengharapkan keuntungan dari informasi secara merata selama periode 3 tahun. Dalam hal ini, pelanggan list adalah aset tak wujud dengan umur terbatas yang harus diamortisasi oleh pasar hijau secara garis lurus. Green Market mencatat pembelian daftar pelanggan dan amortisasi daftar pelanggan setiap akhir tahun. Untuk jurnalnya, customer list pada cash sebesar 6 juta. Untuk 31 Desember tahun 2022 dan 2023-2024, amortisasi expense dari 6 juta dibagi 3, 2 juta di debit. Pada customer list, 2 juta di kredit. Next. Contoh sebelumnya mengasumsikan tidak ada nilai sisa untuk pelanggan daftar. Tetapi bagaimana jika pasar hijau menentukan bahwa ia dapat menjual daftar itu 60.000 ke perusahaan lain pada akhir 3 tahun. Dalam hal itu, pasar hijau harus mengurangi nilai sisa ini dari biaya dalam untuk menentukan beban amortisasi setiap tahun. Beban amortisasi akan menjadi 1.980.000 per tahun. Untuk penghitungannya, cost 6 juta, residual value-nya 60.000. Menghasilkan amortization base 5.940.000. Kemudian perusahaan harus mengasumsikan nilai residu 0 kecuali aset tersebut berumur manfaatnya lebih kecil dari umur ekonomisnya. Dan bukti yang andal adalah tersedia mengenai nilai sisa. Next. Yang ketiga, aset tak wujud terkait. Artistik aset tak wujud terkait. Artistik melibatkan hak kepemilikan untuk drama, karya sastra, karya musik, gambar, foto, dan materi video dan audio visual. Hak cipta melindungi hak kepemilikan. Hak cipta adalah hak yang diberikan pemerintah bahwa semua penulis, pelukis, musisi, pematung, dan seniman lain dalam kreasi mereka dan ekspresi. Hak cipta diberikan seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Ini memberi pemilik atau ahli waris hak eksklusif untuk mereproduksi dan menjual karya seni atau karya yang diterbitkan. Kemudian hak cipta tidak dapat diperbaharui. Hak cipta bisa berharga. Grup yang sangat berguna memiliki sedikit dalam aset berwujud. Namun analis menilai perusahaan lebih dari 300 juta dolar. Perusahaan mengkapitalisasi biaya untuk memperoleh hak cipta. Mereka mengamortisasi setiap biaya yang dikapitalisasi selama masa manfaat hak cipta jika umurnya kurang dari hukumnya, yaitu umur pencipta ditambah 70 tahun. Misalnya, grup yang benar-benar berguna harus mengalokasikan biaya hak ciptanya ke tahun-tahun di mana ia mengharapkan untuk menerima manfaatnya. Kesulitan menemukan jumlah tahun di mana ia akan menerima manfaat biasanya mendorong perusahaan untuk menghapus biaya ini dalam waktu yang cukup singkat. Perusahaan harus membedakan semua biaya peneliti dan biaya pengembangan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan yang mengarah pada hak cipta saat biaya tersebut dikeluarkan. Next. Yang keempat ada aset tak wujud terkait kontrak. Aset tak wujud ini mewakili nilai hak yang timbul dari pengaturan kontrak. Contohnya, perjanjian waralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, dan kontrak layanan atau pasokan. Waralaba adalah pengaturan kontraktual di mana pemilik waralaba memberikan franchise hak untuk menjual produk atau jasa tertentu, untuk menggunakan merek dagang atau nama dagang tertentu, atau untuk melakukan fungsi, biasanya dalam wilayah geografis yang ditunjuk. Pemilik waralaba setelah mengembangkan konsep atau produk yang unik, melindungi konsep atau produknya melalui paten, hak cipta, atau merek dagang atau nama dagang. Penerima waralaba memperoleh hak untuk mengeksploitasi ide atau produk pemilik waralaba dengan menandatangani perjanjian waralaba.
Jenis lain dari pengaturan waralaba yang diberikan oleh badan pemerintah mengizinkan bisnis untuk menggunakan properti publik dalam melakukan layanannya. Contohnya, penggunaan jalan kota untuk jalur bus atau layanan taksi, penggunaan lahan publik untuk saluran telepon, listrik, atau televisi kabel, dan penggunaan gelombang udara untuk siaran radio atau TV. Hak operasi tersebut disebut sebagai lisensi atau izin. Waralaba dan lisensi mungkin untuk jangka waktu tertentu, tidak terbatas, dan terus-menerus. Perusahaan mengamankan waralaba atau lisensi membawa akun aset tidak berwujud pada pembukuannya, hanya jika dapat mengidentifikasi biaya dengan perolehan hak operasi. Atau biaya tersebut mungkin biaya hukum atau pembayaran lamsam di muka misalnya. Sebuah perusahaan harus mengamortisasi biaya waralaba atau lisensi dengan umur terbatas sebagai beban operasi selama umur waralaba. Seharusnya tidak diamortisasi waralaba dengan kehidupan yang tidak terbatas atau waralaba abadi. Perusahaan malah harus membawa waralaba tersebut dengan biaya. Pembayaran tahunan yang dilakukan berdasarkan perjanjian waralaba harus dimasukkan sebagai beban operasi pada periode di mana mereka terjadi. Pembayaran ini tidak mewakili aset karena tidak terkait dengan hak masa depan untuk menggunakan properti. Next. Yang kelima ada aset tak berwujud terkait teknologi. Aset ini dengan inovasi atau kemajuan teknologi. Contohnya, teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh badan pemerintah. Di banyak negara, paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses untuk jangka waktu 20 tahun tanpa campur tangan atau pelanggaran oleh orang lain. Dua jenis paten utama adalah yang pertama paten produk, yang mencakup produk fisik yang sebenarnya, dan paten proses yang mengatur proses pembuatan produk. Jika perusahaan seperti Samsung membeli paten dari penemu, harga pembelian mewakili biayanya. Samsung bisa mengkapitalisasi biaya lain yang terjadi sehubungan dengan mengamankan paten, seperti biaya pendaftaran dan pengacara. Namun itu harus mengeluarkan biaya semua biaya penelitian dan biaya pengembangan yang dikeluarkan sebelumnya mencapai kelayakan ekonomi yang terkait dengan pengembangan produk, proses, atau ide yang kemudian dipatenkan. Perusahaan harus mengamortisasi biaya paten selama umur hukum atau umur manfaatnya, atau periode di mana masa manfaat diterima. Mana yang lebih pendek? Jika Samsung memiliki paten sejak tanggal diberikan dan mengharapkan paten akan berguna selama seluruh umur hukumnya, perusahaan harus mengamortisasinya selama 20 tahun. Jika tampaknya paten akan berguna untuk jangka waktu yang lebih pendek, katakanlah selama 5 tahun, ia harus mengamortisasi biayanya selama 5 tahun. Perubahan permintaan penemuan baru yang menggantikan yang lama, ketidakcukupan, dan faktor-faktor lain sering membatasi masa manfaat paten menjadi kurang dari umur hukum. Next. Beban amortisasi harus mencerminkan pola di mana perusahaan menggunakan paten. Suatu perusahaan dapat mengkredit amortisasi paten langsung ke akun paten atau ke akun akumulasi amortisasi paten. Untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa Harcourt mengeluarkan biaya hukum sebesar $180.000 pada 1 Januari 2022 untuk mendapatkan paten. Masa manfaat paten 10 tahun dan diamortisasi dengan dasar garis lurus. Harcourt mencatat biaya hukum dan amortisasi pada akhir tahun 2022. Untuk jurnalnya, paten pada cash 180.000. Kemudian tanggal 31 Desember 2022, paten amortisasi expense 18.000 dari 180.000 dibagi 10 tahun. Pada paten 18.000, bahwa masa manfaat paten tidak boleh lebih dari umur hukumnya, yaitu 20 tahun. Namun perusahaan sering membuat modifikasi atau penambahan yang mengarah pada paten baru. Efeknya mungkin untuk memperpanjang umur paten lama. Jika paten baru pada dasarnya memberikan manfaat yang sama atau jika paten menjadi rusak karena permintaan turun untuk produk, aset harus dihapuskan atau dihapus segera untuk biaya. Next. Goodwill, tujuan pembelajaran 3.
Jelaskan masalah akuntansi untuk mencatat goodwill. Meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya tertentu yang terjadi, mengembangkan aset yang dapat diidentifikasi secara khusus seperti paten dan hak cipta, jumlah yang dikapitalisasi umumnya tidak signifikan, tetapi perusahaan mencatat jumlah material aset tidak berwujud saat membeli aset tidak berwujud, terutama dalam situasi yang melibatkan kombinasi bisnis atau pembelian bisnis lain. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa perusahaan Portofino memutuskan untuk membeli perusahaan Aquinas. Dalam situasi ini, Portofino mengukur aset yang diperoleh dan kewajiban yang diambil alih pada nilai wajar. Dalam mengukur aset dan kewajiban ini, Portofino harus mengidentifikasi semua aset dan kewajiban Aquinas. Akibatnya, Portofino mungkin mengakui beberapa aset atau kewajiban yang sebelumnya tidak diakui oleh Aquinas. Misalnya, Portofino dapat mengenali aset tidak berwujud seperti nama merek, paten, atau daftar pelanggan yang tidak dicatat oleh Aquinas. Dalam hal ini, Aquinas mungkin tidak mengakui aset tersebut karena aset tersebut dikembangkan secara internal dan dibebankan ke beban. Dalam banyak kombinasi bisnis, perusahaan pembelian mencatat niat baik. Goodwill diukur sebagai kelebihan biaya pembelian atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi atau aset dikurang kewajiban yang dibeli. Misalnya, Portofino membayar $2 juta untuk membeli aset bersih teridentifikasi Aquinas, atau dengan nilai wajar $1.500.000. Portofino mencatat goodwill sebesar $500.000. Oleh karena itu, goodwill diukur sebagai residu daripada diukur secara langsung. Itulah sebabnya niat baik kadang-kadang disebut sebagai pengisi celah atau akun penilaian utama. Secara konseptual, goodwill mewakili manfaat ekonomi masa depan timbul dari aset lain yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, yang tidak diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Ini sering disebut aset tidak berwujud yang paling tidak berwujud, karena diidentifikasi hanya dengan bisnis secara keseluruhan. Satu-satunya cara untuk menjual niat baik adalah menjual bisnis. Merekam goodwill. Goodwill yang diciptakan secara internal. Goodwill yang dihasilkan secara internal tidak boleh dikapitalisasi dalam akun. Alasannya, karena mengukur komponen niat baik terlalu rumit dan mengaitkan biaya apapun dengan manfaat masa depan terlalu sulit. Manfaat goodwill di masa depan mungkin tidak memiliki hubungan dengan biaya yang timbul dalam pengembangan goodwill tersebut. Untuk menambah misteri, niat baik bahkan mungkin ada tanpa adanya biaya khusus untuk mengembangkannya. Akhirnya karena tidak ada transaksi objektif dengan pihak luar yang terjadi, banyak subjektivitas bahkan kesalahan representasi dapat terjadi atau dapat dilihat dari konsep yang mendasari. Konsep yang mendasari, mengkapitalisasi goodwill hanya ketika dibeli dalam transaksi wajar dan tidak mengkapitalisasi goodwill yang dihasilkan secara internal adalah contoh lain dari representasi setia dan keterverifikasian yang menang atas relevansi. Dibeli goodwill. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, goodwill dicatat hanya ketika seluruh bisnis dibeli. Untuk mencatat goodwill, perusahaan membandingkan nilai wajar aset berwujud bersih dan aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi dengan harga beli atau biaya bisnis yang diakuisisi. Perbedaannya dianggap niat baik. Goodwill adalah sisa kelebihan biaya atas nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang diperoleh. Biasanya, perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku lebih umum di antara aset tidak lancar daripada di antara aset lancar. Uang tunai jelas tidak menimbulkan masalah dalam hal nilai. Piutang biasanya cukup dekat dengan penilaian saat ini meskipun kadang-kadang memerlukan penyesuaian tertentu karena penyisihan piutang tak tertagih yang tidak memadai. Kewajiban biasanya dinyatakan sebesar nilai buku. Namun, jika suku bunga telah berubah sejak perusahaan mengeluarkan kewajiban, penilaian yang berbeda atau seperti nilai sekarang berdasarkan arus kas yang diharapkan adalah tepat. Analisis yang cermat harus dilakukan untuk menentukan bahwa tidak ada kewajiban yang tidak tercatat. Dalam banyak kasus, nilai aset tidak lancar seperti properti, pabrik, dan peralatan dan tidak berwujud mungkin telah meningkat secara substansial selama bertahun-tahun.
Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perkiraan masa manfaat yang tidak akurat, pengeluaran terus-menerus dari pengeluaran kecil, misalnya kurang dari $300, perkiraan nilai sisa yang tidak akurat, dan penemuan beberapa aset yang tidak tercatat. Misalnya, dalam kasus traktor Link, analisis menentukan bahwa paten memiliki nilai wajar $18.000, atau nilai wajar mungkin telah meningkat secara substansial. Karena penyelidikan sekarang menentukan nilai wajar aset bersih menjadi $350.000, mengapa Frank membayar $400.000? Tidak diragukan lagi. Traktor Link menunjukkan reputasinya yang mapan, peringkat kredit yang baik, tim manajemen puncak, dan karyawan yang terlatih, serta sinergi dan penghematan biaya dalam entitas gabungan. Faktor-faktor ini membuat nilai bisnis lebih besar dari $350.000. Frank menempatkan premi pada kekuatan penghasilan masa depan dari atribut-atribut ini, serta pada struktur aset dasar perusahaan saat ini. Frank memberi label perbedaan antara harga pembelian $400.000 dan nilai wajar $350.000 sebagai niat baik. Goodwill dipandang sebagai satu atau sekelompok nilai yang tidak dapat diidentifikasi atau aset tidak berwujud yang biayanya diukur dengan perbedaan antara biaya kelompok aset atau perusahaan yang diakuisisi dan jumlah biaya yang ditetapkan untuk individu berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset yang diperoleh dikurangi kewajiban yang ditanggung. Prosedur penilaian ini disebut pendekatan penilaian induk. Ini mengasumsikan niat baik mencakup semua nilai yang tidak dapat secara khusus diidentifikasi dengan aset, berwujud atau tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Ilustrasi 12.6 menunjukkan pendekatan ini. Penghapusan niat baik. Perusahaan yang mengakui goodwill dalam kombinasi bisnis menganggapnya memiliki umur yang tidak terbatas dan oleh karena itu tidak boleh mengamortisasinya. Meskipun goodwill dapat menurun nilainya dari waktu ke waktu, memprediksi umur goodwill yang sebenarnya dan pola amortisasi yang tepat sangatlah sulit. Selain itu, investor menemukan bahwa biaya amortisasi tidak banyak digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan. Selanjutnya, komunitas investasi ingin mengetahui jumlah yang diinvestasikan dengan nilai niat baik, yang seringkali merupakan aset tak berwujud terbesar pada laporan posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan menyesuaikan nilai tercatatnya hanya jika goodwill mengalami penurunan nilai. Pendekatan ini secara signifikan berdampak pada laporan laba rugi beberapa perusahaan. Beberapa percaya bahwa nilai niat baik pada akhirnya akan hilang. Oleh karena itu, menurut mereka, perusahaan harus membebankan goodwill untuk beban selama periode yang terpengaruh, untuk lebih menyesuaikan beban dengan pendapatan. Yang lain mencatat bahwa perlakuan akuntansi untuk goodwill yang dibeli dan goodwill yang dibuat secara internal harus konsisten. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan segera membebankan goodwill yang dibuat secara internal dan harus mengikuti perlakuan yang sama untuk goodwill yang dibeli. Meskipun argumen ini mungkin memiliki beberapa manfaat, non-amortisasi goodwill yang dikombinasikan dengan uji penurunan nilai yang memadai harus memberikan informasi keuangan yang paling berguna bagi komunitas investasi. Kami membahas akuntansi untuk penurunan nilai goodwill nanti dalam bab ini. Pembelian murah. Dalam beberapa kasus, pembeli dapat kombinasi bisnis membayar kurang dari nilai wajar aset bersih yang dapat diidentifikasi. Situasi seperti ini disebut sebagai pembelian murah. Pembelian dengan harga murah dihasilkan dari ketidaksempurnaan pasar, yaitu penjual akan lebih baik menjual aset secara individual daripada total. Namun, situasi memang terjadi, misalnya likuidasi paksa atau penjualan tertekan karena kematian pendiri perusahaan, di mana harga pembelian kurang dari nilai aset bersih yang dapat diidentifikasi. Kelebihan jumlah ini dicatat sebagai keuntungan oleh pembeli. ISB mencatat bahwa keuntungan ekonomi melekat dalam pembelian rumah murah. Pembeli lebih baik dengan jumlah di mana nilai wajar dari apa yang diperoleh melebihi jumlah yang dibayarkan. Sebagai contoh, merger yang baru-baru ini diusulkan antara Deutsche Bank dan Commerzbank dinyatakan bergantung pada kemampuan bank yang digabungkan untuk mewujudkan keuntungan
niat buruk. Lebih dari 16 miliar euro. Beberapa menyatakan keprihatinan bahwa beberapa perusahaan mungkin mencoba pengakuan keuntungan yang tidak tepat dengan membuat kesalahan yang disengaja dalam pengukuran aset atau kewajiban. Akibatnya, ISP mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan sifat dari transaksi keuntungan ini. Pengungkapan tersebut akan membantu pengguna untuk lebih mengevaluasi kualitas pendapatan yang dilaporkan. Next. Selanjutnya ada penurunan dan penyajian intangible TIFA. Tujuan pembelajaran 4 yaitu mengidentifikasi prosedur, penurunan nilai, dan persyaratan penyajian untuk aset tidak berwujud. Penurunan nilai tak berwujud berumur terbatas. Aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk barang tak berwujud dengan umur terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau penurunan nilai aset tak berwujud seumur hidup yang terbatas. Informasi yang menunjukkan bahwa pengujian penurunan nilai harus dilakukan mungkin bersifat internal. Misalnya perusahaan kinerjanya yang merugikan, atau eksternal, misalnya perubahan yang merugikan dalam lingkungan bisnis atau peraturan atau perkembangan teknologi atau persaingan. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, perusahaan harus melakukan pengujian penurunan nilai, yaitu membandingkan nilai tercatat aset tidak berwujud dengan jumlah yang dapat diperoleh kembali. Ingatlah bahwa jumlah terpulihkan didefinisikan sebagai nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual atau nilai yang dipakai. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual berarti untuk apa aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasan. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan dari penggunaan masa depan dan penjualan akhir aset pada akhir masa manfaatnya. Kerugian penurunan nilai adalah jumlah yang tercatat aset dikurangi jumlah terpulihkan dari aset yang diturunkan nilainya. Seperti halnya penurunan nilai lainnya, kerugian tersebut dilaporkan dalam laba rugi. Perusahaan umumnya melaporkan kerugian di bagian penghasilan dan beban lain-lain. Next. Ilustrasi 12.8 yaitu nilai tercatat pasca penurunan nilai dari paten. Contohnya pada tahun 2022, amortisasi expense-nya 400.000 sampai 2026. Untuk carrying amount-nya 1.600.000, dari 2 juta dikurangi 400.000. 1.200.000 dari 1.600.000 dikurangi 400.000. 2024, 800.000 dari 1.200.000 dikurangi 400.000. Dan tahun 2025, 400.000 dari 800.000 dikurangi 400.000. Awal tahun 2023, berdasarkan membaiknya kondisi pasar untuk teknologi minyak serpih, Lerch mengukur kembali jumlah paten dapat diperoleh kembali menjadi 1.750.000. Dalam hal ini, Lerch mengambilkan sebagian dari kerugian penurunan nilai yang diakui sebagai paten 150.000 debit dari 1.750 dikurangi 1.600 pada recovery of impairment loss 150.000. Pemulihan kerugian penurunan nilai dilaporkan di bagian penghasilan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Nilai tercatat paten sekarang 1.750.000 dari 1.600 tambah 150.000 dengan asumsi sisa umur paten 4 tahun. Lerch mencatat 437.500 dari 1.750 dibagi 4 dari biaya amortisasi pada tahun 2023. Next. Kemudian penurunan nilai harta tak berwujud selain goodwill. Perusahaan menguji aset tak berwujud dengan umur tak terbatas, termasuk goodwill, untuk penurunan nilai setiap tahun. Pengujian penurunan nilai untuk aset dengan umur tidak terbatas selain goodwill sama dengan pengujian untuk aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu membandingkan jumlah terpulihkan dari aset tidak berwujud dengan nilai tercatat aset. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil dari nilai tercatat, perusahaan mengakui penurunan nilai.
Ilustrasi 12.9 menyajikan situasi penurunan nilai untuk kehidupan terbatas yang tidak berwujud. Pedoman untuk pembalikan penurunan nilai yang serupa dengan yang diterapkan pada aset tidak berwujud dengan umur terbatas diterapkan pada aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas selain goodwill. Next. Kerusakan goodwill. Waktu pengujian penurunan nilai untuk goodwill sama dengan bahwa untuk aset tidak berwujud lainnya dengan umur tidak terbatas. Artinya perusahaan harus menguji niat baik setidaknya setiap tahun. Namun karena goodwill menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain, pengujian penurunan nilai dilakukan berdasarkan unit penghasil kas di mana goodwill diberikan. Ingat dari diskusi kita dalam bab 11 bahwa perusahaan mengidentifikasi unit penghasil kas berdasarkan kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi yang menghasilkan arus kas secara independen dari arus kas dari aset lain. Berdasarkan IFRS, ketika perusahaan mencatat goodwill dalam kombinasi bisnis, perusahaan harus menetapkan goodwill tersebut ke unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi dan manfaat lain yang timbul dari bisnis kombinasi. Next. Untuk ilustrasinya, asumsikan bahwa Callby memiliki 3 divisi. Ia membeli satu divisi Prit Products 4 tahun lalu seharga 2 juta. Sayangnya, Prit mengalami kerugian operasional selama 3 kuartal terakhir. Manajemen Callby sekarang meninjau divisi atau unit penghasil kas untuk tujuan pengujian penurunan nilai tahunan. Untuk ilustrasi 12.10 mencantumkan aset bersih divisi Prit termasuk goodwill terkait sebesar 900.000 dari pembelian. Yaitu yang pertama ada property plant and equipment. Yang pertama ada PPE 800.000, goodwill 900.000, inventory 700.000, receivables 300.000, cash 200.000, count and notes payable 500.000. Net asetnya 2.400.000. Callby menentukan jumlah yang dapat dipulihkan untuk divisi Prit menjadi 2.800.000 berdasarkan perkiraan nilai pakai. Karena nilai wajar divisi melebihi nilai tercatat aset bersih, Callby tidak mengakui penurunan nilai. Namun jika jumlah terpulihkan untuk divisi Prit kurang dari nilai tercatat aset bersih, maka Callby harus mencatat penurunan nilai. Ilustrasi 12.11 menyajikan evaluasi penurunan nilai goodwill untuk Callby. Jika kondisi berubah pada periode berikutnya, sehingga jumlah terpulihkan aset divisi Prit selain goodwill melebihi nilai tercatatnya, Callby dapat mengembalikan rugi penurunan nilai aset divisi Prit selain goodwill. Pengembalian rugi penurunan nilai goodwill tidak diperbolehkan. Next. Presentasi aset tidak berwujud. Pelaporan aset tidak berwujud mirip dengan pelaporan perumahan, tanaman, dan peralatan. Namun, akun kontra mungkin tidak ditampilkan untuk aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan. Seperti yang ditunjukkan pada laporan posisi keuangan, perusahaan harus melaporkan sebagai item terpisah semua aset tidak berwujud selain goodwill. Jika ada niat baik, jika goodwill perusahaan harus melaporkan secara terpisah. IASB menyimpulkan bahwa karena goodwill dan aset tidak berwujud lainnya berbeda secara signifikan dari jenis aset lainnya, pengungkapan tersebut menguntungkan pengguna laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi, perusahaan harus menyajikan beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai dan pembalikan untuk aset tidak berwujud selain goodwill secara terpisah dalam laba bersih, atau biasanya di bagian operasi, sebagai item baris terpisah. Catatan atas laporan keuangan harus mencakup informasi tentang aset tidak berwujud yang diperoleh, termasuk biaya amortisasi untuk setiap jenis aset. Catatan tersebut harus mencakup informasi tentang perubahan jumlah tercatat setiap jenis aset tidak berwujud selama periode tertentu. Next. B. Penelitian dan pengembangan. Tujuan penjelasan 5. Jelaskan. Di sini kita akan menjelaskan akuntansi dalam presentasi untuk penelitian dan pengembangan.
dan biaya serupa. Next. Biaya penelitian dan pengembangan atau R&D tidak dengan sendirinya merupakan aset yang tidak berwujud. Namun, kami menyajikan akuntansi untuk biaya R&D di sini karena kegiatan R&D sering menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta, atau seperti produk baru, proses hidup formula, komposisi, atau karya sastra yang dapat memberikan dalam masa depan. Seperti dibahas sebelumnya, IFRS mengharuskan semua biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya. Biaya pengembangan umumnya dibebankan pada saat terjadinya. Namun, begitu proyek bergerak ke tahap pengembangan, biaya pengembangan tertentu dikapitalisasi. Kapitalisasi dimulai ketika proyek cukup jauh dalam proses sehingga manfaat ekonomi dari proyek R&D mungkin akan mengalir ke perusahaan atau proyek tersebut layak secara ekonomi. Next. Mengidentifikasi R&D. Ilustrasi 12.14 menunjukkan definisi kegiatan penelitian dan pengembangan. Definisi ini membedakan biaya penelitian dan pengembangan dari biaya serupa lainnya. Sini ada ilustrasi 12.14 yaitu kegiatan penelitian versus kegiatan pengembangan, yaitu ada research activities dan development activities. Kegiatan R&D tidak termasuk perubahan rutin atau berkala pada produk yang ada, jalur produksi, proses manufaktur, atau operasi lain yang sedang berlangsung. Meskipun perubahan ini mungkin menunjukkan peningkatan, misalnya upaya rutin yang terus-menerus untuk menyempurnakan, memperkaya, ataupun meningkatkan kualitas produk yang ada tidak dianggap sebagai kegiatan R&D. Next. Akuntansi untuk aktivitas R&D. Biaya yang terkait dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansi yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, bahan, peralatan, dan fasilitas. Bebankan seluruh biaya kecuali item tersebut memiliki penggunaan alternatif di masa depan atau dalam proyek lain atau sebaliknya. Jika ada alternatif penggunaan di masa depan, simpan item sebagai persediaan dan alokasikan saat dikonsumsi atau dikapitalisasi dan depresiasi saat digunakan. Yang kedua itu personil, yaitu beban saat terjadi gaji, upah, dan biaya terkait lainnya dari personel yang terlibat dalam R&D. Yang ketiga itu barang tak berwujud yang dibeli. Mengakui dan mengukur pada nilai wajar setelah pengakuan awal, perhitungan sesuai dengan sifatnya, yaitu baik sebagai aset tak berwujud dengan umur terbatas atau umur tak terbatas. Yang keempat itu ada layanan kontrak, yaitu membebani biaya jasa yang dilakukan oleh pihak lain sehubungan dengan R&D pada saat terjadinya. Yang kelima, biaya tidak langsung, yaitu sertakan alokasi biaya tidak langsung yang wajar dalam biaya R&D, kecuali untuk biaya umum dan administrasi yang harus terkait secara jelas agar dapat dimasukkan dalam R&D. Next. Oke, di sini ada ilustrasi. Asumsikan bahwa Next Century Incorporated mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan mesin laser untuk keperluan medis, industri, dan pertahanan. Ilustrasi 12.15 mencantumkan jenis pengeluaran yang terkait dengan aktivitas mesin lasernya bersama dengan perlakuan akuntansi yang direkomendasikan. Yaitu pertama ini ada tabel. Di sini ada Next Century Incorporated. Di sini ada kolom pertama itu ada jenis pengeluaran, kolom kedua perlakuan akuntansi, yang ketiga itu alasan. Yang pertama itu dari jenis pengeluaran, pembangunan fasilitas penelitian jangka panjang untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan, atau biaya bangunan 3 lantai 400.000 kaki persegi. Yang itu ada perlakuan akuntansi, yaitu kapitalisasi dan depresiasi sebagai beban R&D. Maka alasannya itu memiliki alternatif penggunaan masa depan. Yang kedua itu ada akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek saat ini. Dengan perlakuan akuntansi, biaya segera sebagai R&D dengan alasannya itu biaya penelitian. Yang ketiga, akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya itu kapitalisasi dan depresiasi sebagai beban R&D dengan alasan memiliki alternatif penggunaan masa depan. Yang keempat itu ada pembelian bahan untuk digunakan pada proyek R&D saat ini yang akan datang. Dengan perlakuan akuntansi, catat sebagai inventaris dan alokasikan ke proyek R&D biaya seperti yang dikonsumsi. Alasannya adalah memiliki alternatif penggunaan masa depan. Berikutnya ada yang kelima itu gaji. Staf peneliti yang merancang pemindai tulang laser baru.
dengan pelaporan akuntansi, yaitu biaya segera sebagai R&D dan alasannya biaya penelitian. Yang keenam itu ada biaya penelitian yang dikeluarkan berdasarkan kontrak dengan New Horizon Incorporated dan dapat ditagih setiap bulan. Dengan pelaporan akuntansinya yaitu catat sebagai piutang dengan alasan bukan biaya R&D atau biaya yang dapat diganti. Next. Sini yang ketujuh itu ada bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pemindai laser prototype atau kelayakan ekonomi yang tidak tercapai. Dengan pelaporan akuntansinya itu sebagai biaya segera sebagai R&D dengan alasannya tidak memenuhi kriteria pengakuan. Berikutnya yang ke-8 itu biaya pengajuan, prototipe, dan modifikasi desain atau kelayakan ekonomi tercapai. Dengan pelaporan akuntansi, biaya segera sebagai R&D dan alasannya tidak memenuhi kriteria pengakuan. Yang ke-9, biaya hukum untuk mendapatkan paten pada pembelian laser baru. Dengan pelaporan akuntansinya, kapitalisasi sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga produksi dengan alasan biaya langsung paten. Yang ke-10 itu ada gaji eksklusif, yaitu dengan pelaporan akuntansinya beban sebagai beban operasional dan alasannya bukan biaya R&D, beban umum dan administrasi. Yang ke-11, biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindai laser baru. Dengan pelaporan akuntansi, beban sebagai beban operasional dengan alasan bukan biaya R&D, beban penjualan. Yang ke-12, yang terakhir itu biaya rekayasa yang dikeluarkan untuk memajukan pemindai laser ke tahap produksi penuh, yaitu kelangsungan ekonomi tercapai. Dengan pelaporan akuntansi, kapitalisasi sebagai R&D dan alasannya memenuhi kriteria pengakuan. Next. Akuntansi saat ini untuk R&D dan aset tak berwujud lainnya yang dihasilkan secara internal merupakan salah satu dari banyak trade-off yang dibuat antara relevansi representasi yang tepat terbatas pada akuntansi untuk aset tak berwujud. Dan Dewan telah mempertimbangkan proyek bersama pada akuntansi untuk aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi atau yaitu tidak termasuk niat baik. Proyek semacam itu akan mengatasi kekhawatiran bahwa persyaratan akuntansi saat ini menyebabkan perlakuan yang tidak konsisten untuk beberapa jenis aset tak berwujud tergantung pada bagaimana mereka muncul. Saat ini, proyek itu ditunda atau IASB memiliki proyek aktif tentang niat baik dan penilaian nilai. Next. Biaya serupa dengan R&D. Banyak biaya yang memiliki karakteristik yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan. Contohnya adalah satu, biaya awal untuk operasi baru. Yang kedua, kerugian operasi awal. Yang ketiga itu biaya iklan. Untuk sebagian besar, biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, mirip dengan akuntansi untuk biaya penelitian. Kami menjelaskan secara singkat biaya ini di bagian berikut, yaitu pertama itu ada biaya awal. Biaya awal dikeluarkan untuk aktivitas satu kali untuk memulai operasi baru. Contohnya, termasuk membuka pabrik baru, memperkenalkan produk atau layanan baru, atau menjalankan bisnis di wilayah baru. Biaya awal termasuk biaya organisasi, seperti biaya hukum dan pemerintah yang dikeluarkan untuk mengatur entitas bisnis baru. Akuntansi untuk biaya awal sangat mudah, yaitu bebankan biaya awal pada saat terjadi. Profesi mengakui bahwa perusahaan mengeluarkan biaya awal dengan harapan pendapatan di masa depan atau meningkatkan efisiensi. Namun, menentukan jumlah dan waktu manfaat masa depan sangat sulit sehingga diperlukan pendekatan konservatif atau mengeluarkan biaya ini pada saat terjadinya. Itu diperlukan. Next. Untuk mengilustrasikan contoh biaya awal, Hilo berencana untuk memperkenalkan proyek utama perusahaan Amerika Serikat ke Brazil. Dengan basis operasi lokal, biaya berikut mungkin terlibat. Itu yang pertama itu biaya terkait perjalanan. Sini ada biaya yang terkait dengan gaji karyawan dan biaya yang terkait dengan studi kelayakan akuntansi, pajak, dan urusan pemerintahan. Berikutnya yang kedua itu ada pelatihan karyawan lokal terkait dengan produk pemeliharaan, sistem komputer keuangan, dan operasi. Yang ketiga itu ada rekrutmen, pengorganisasian, dan pelatihan terkait pembentukan jaringan distribusi. Hilo Beverage harus membebankan semua biaya awal ini pada saat terjadinya. Aktivitas startup biasanya jadi bersamaan dengan aktivitas yang melibatkan akuisisi aset misalnya, karena menimbulkan biaya awal untuk produk baru. Hilo mungkin juga membeli atau membangun properti, pabrik peralatan, dan inventaris.
Hilo tidak boleh langsung membebankan biaya aset wujud ini. Sebaliknya, itu harus melaporkan mereka pada awal laporan proses keuangan menggunakan pedoman pelaporan IFRS yang sesuai. Berikutnya ini ada kerugian operasi awal. Beberapa pendapat bahwa perusahaan harus diizinkan untuk mengkapitalisasi kerugian operasi awal yang terjadi dalam memulai bisnis. Mereka berpendapat bahwa kerugian operasi seperti itu adalah biaya yang tak dapat dihindari untuk memulai bisnis. Misalnya, asumsikan bahwa Hilo kehilangan uang di tahun pertama operasinya dan ingin memanfaatkan kerugian ini. CEO Hilo berpendapat bahwa sebagai perusahaan menjadi menguntungkan, itu akan mengimbangi kerugian di masa depan. Next. IFRS mensyaratkan bahwa kerugian operasi ini selama bertahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi. Singkatnya, standar akuntansi dan pelaporan seharusnya tidak berbeda dengan perusahaan yang mencoba mendirikan bisnis baru. Berikutnya ada biaya iklan, yaitu selama bertahun-tahun Pepsi Corporate telah memperkerjakan berbagai bintang pop seperti Justin Timberlake dan Beyonce yang mengiklankan produknya. Pepsi Corporate dapat menggunakan biaya dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, ketika bintang pop telah menyelesaikan tugas janji mereka, yang kedua itu pertama kali iklan berjalan, yang ketiga itu selama taksiran masa manfaat iklan, yang keempat itu dengan cara yang sesuai dengan masing-masing dari 3 periode yang disebutkan di atas, yang kelima yang terakhir itu adalah selama periode pendapatan diharapkan akan dihasilkan. Pepsi Corporate harus membebankan biaya iklan ini pada saat terjadinya. IASB mengakui bahwa kegiatan perikanan dan promosi dapat meningkatkan atau menciptakan hubungan pelanggan yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan. Namun, pengeluaran tersebut tidak berbeda dengan aset tak berwujud lainnya yang dihasilkan secara internal, yang terutama berkontribusi pada pengembangan bisnis secara keseluruhan. Next. Presentasi biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan dalam pelaporan keuangan umumnya dalam catatan total biaya R&D yang dibebankan kepada beban setiap periode di mana mereka menyajikan laporan laba rugi. Di sini ada ilustrasi dari Gallo Smith Kline atau GBR, sebuah perusahaan farmasi penelitian global melaporkan penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi baru-baru ini. Di sini ada contohnya, yaitu ada turnover pada 31 Desember 2018 30.821, ada cost of sales 10.241, gross profit 20.580. Di sini ada selling general and administrative, yaitu ada 9.915, ada research and development 3893, dan royalty income 299. Maka diperoleh operating profit yaitu sebesar 5.483 euro. Next. Oke, soal dan jawaban. Next. Yang pertama itu kita dari titik S11.6. Sini kita tuh diminta untuk hitunglah beban penyusutan berdasarkan masing-masing metode berikut, yaitu ada Agazi aktif dasar tahun per kalender yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Yang A itu kita diminta untuk metode garis lurus untuk tahun 2022, yang B itu metode aktivitas atau input output unit output untuk tahun 2022, yang C itu metode aktivitas atau jam kerja untuk tahun 2022, yang D itu metode jumlah angka tahun untuk tahun 2024, yang terakhir metode saldo menurun ganda untuk tahun 2023. Next. Nah, sini ada jawabannya. Yang pertama itu untuk tahun 2022, sini ada strike line 304.000 dikurang 16.000 dibagi sama periode, yaitu 8 tahun. Maka diperoleh hasil 36.000 per tahunnya. Dengan asumsi depresiasinya itu 3 bulan per tahun, itu 3 bulan dalam 1 tahun. Maka 36.000 dikali 3 per 12 diperoleh hasilnya 9.000. Berikutnya yang B itu ada outputnya 304.000 dikurang 600 dibagi outputnya, yaitu 4.000. Maka diperoleh hasilnya $7.2 per output unit. Dengan asumsi bahwa 1.000 unit itu dikali $7.2, maka outputnya itu 7.200.
Berikutnya itu ada working hours, yaitu 304.000 dikurang 600 dibagi 20.000 jam kerjanya. Maka diperoleh hasilnya $14,40 per jam. Dengan asumsi bahwa 525 jam dikali dengan 14,40, maka diperoleh 7.560. Yang D itu tinggal ditambahkan, maka diperoleh hasil 36. Dengan asumsinya bahwa sini ada alokasinya di tahun 2010, 2011, dan 2012. Dengan asumsi bahwa 54.000 itu 9 per 12 itu dari mesin light, karena telah dipakai 9 bulan, 2 tahun, maka diperoleh hasilnya itu 54.000. Yang E itu double declining balance 2011, yang itu asumsinya bahwa 1/8 dikali dengan 2, maka diperoleh hasil 25%. Tahun 2010 yaitu 25% dikali 304 dikali dengan 3/12, yaitu dengan periodenya, maka diperoleh hasil 19.000. Yang 2011 itu 25% dikali dengan 304. 2024 itu 35% dikali dengan 304 kurang dengan 19.000, maka diperoleh hasilnya 71.250. Atau jika 1 tahun penuh, maka 20% dikali dengan 304, maka diperoleh hasilnya 76.000. Next. E11.14, yaitu sini kita diminta untuk siapkan entry koreksi yang diperlukan. Yang B itu dengan asumsi bahwa penyusutan akan dibebankan selama setahun penuh pada saldo akhir dalam akun aset. Hitung biaya penyusutan yang sesuai dengan untuk tahun 2023 di bawah masing-masing metode yang tercantum di bawah ini. Asumsikan perkiraan umur 10 tahun tanpa nilai sisa mesin termasuk dalam 1 Januari 2023. Satu dibeli pada tahun 2021. Yang pertama itu kita diminta untuk metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua itu ada jumlah digit per tahunnya. Next. Jawabannya itu pertama itu kita kan asumsinya bahwa 2 tahun full year. Maka diperoleh hasilnya itu 304.000 dikurang dengan 76.000, maka peroleh hasilnya 57.000. Pada tahun 2023 depresiasi yaitu 3/12 tahun. Itu kan dapat dari 3 bulannya. 3 bulan per 12 bulan dikali dengan 76.000, diperoleh hasilnya 19.000. Berikutnya itu yang A, repair expense pada equipment sebesar 500. Yang B itu the proper ending balance in the asset account, itu Januarinya balance-nya itu 133.000 ditambah dengan pembelian equipment baru, yaitu pembeliannya 32.000, ada break in-nya itu 700 dan instalasinya itu 2.500. Terus dikurang dengan cost of equipment sold 23.000, maka diperolehnya itu balance-nya 145.200. Berikutnya itu ini didapat dari itu kan kita kan diminta untuk ada yang pertama itu straight line method dan sum of the year digits. Dari straight line method itu kita diperoleh hasilnya 145.200 dibagi dengan 10 bulan, maka diperoleh hasilnya 14.520. Sedangkan dengan sum of the year digit itu dengan rumus n, yaitu dalam kurung n plus 1 per 2, maka n-nya itu 10, n plus 1 itu 11, karena 10 tambah 1 dibagi dengan 2, maka diperoleh hasilnya 55, karena 110 dibagi 2, 55. Maka untuk equipment yang dibeli pada tahun 2023, yaitu 110.000, dari cost of equipment yang telah dibeli pada tahun 2003, maka itu yang masih ada di equipment atau inventory itu 8/55 dikali dengan 110.000, maka diperoleh hasilnya 16.000. Maka untuk equipment yang telah dibeli pada tahun 2023 yaitu 10/55 dikali dengan 35.200. Perolehnya adalah 6.400 dengan totalnya yaitu 22.400. Next. E11.424.
Sini kita diminta untuk siapkan entry jurnal untuk mencatat data tanah menggunakan akuntansi revaluasi untuk tahun 2022-2024. Jawabannya itu yang pertama adalah land pada unrealized gain on revaluation land, yaitu 20.000. Pada tanggal 31 Desember 2024, yaitu unrealized gain on revaluation land, dan juga di debitnya itu ada loss on impairment 20.000 pada land 40.000. Terus Desember tahun 2024 itu ada land 25.000 pada recovery of impairment loss 20.000 dan unrealized gain on revaluation land 5.000. Next. Oke, berikutnya yang terakhir itu ada problem. Sini kita diminta untuk menjelaskan pada saat sewa, estimasi nilai wajar pembersihan dan reconditioning adalah 50.000. Instruksinya adalah yang A itu dari ketentuan perjanjian sewa, hitung biaya per badan untuk masa lalu tahun, tidak termasuk biaya personal kepada helps. Yang B itu hitung dampak pada laba rugi helps tahun berjalan dari operasi properti yang disewa. Yang ketiga itu PELS sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran untuk menyewa sebidang tanah yang berdekatan dengan untuk pembangunan berdasarkan beberapa survei, geologi, pendahuluan, dan pengobrol eksplorasi. Jawabannya adalah next. Yang itu ada cost per barrel. Itu kan harganya kan 1,2 juta ditambah dengan 50.000 dari pembelian tadi. Maka dibagi dengan barelnya itu ada 500.000. Maka cost per barelnya itu diperolehnya 2,5 per barel. Yang kedua itu ada kita diminta untuk menjurnalnya, yaitu yang pertama itu ada sales 36.000 dikali dengan harganya itu 65 euro, maka diperoleh hasilnya 2,340.000. Sini juga ada perolehan beban-bebannya, yaitu ada depletion, yaitu di 90.000 dapat dari 36.000 dikali dengan 2,5 euro. Berikutnya ada premium payment 93.600 dapat dari 2,340 juta dikali dengan 0,04. Berikutnya ada annual rental yaitu 62.000. Maka total dari expense-nya itu ada 245.600. Dan sales-nya itu dikurang dengan beban-beban, maka perolehan hasilnya itu 2,94 juta 400. Yang C-nya itu kita kan diminta untuk pernyataan, yaitu PELS has a choice. Si PELS ini mempunyai pemilihan untuk bagaimana akun itu dieksplorasi dan dievaluasi biayanya. Ini mungkin bisa ditulis sebagai biaya, di incurred sebagai kapitalisasi bagi PELS ini sebagai pending evaluasi. Next. Oke, sekian dari kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.